Shalom saudara, visi everyone yang kita terima melalui Empower 21 oleh Gembala Jemaat Induk bahwa hingga tahun 2033, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan autentik dengan Tuhan Yesus merupakan kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Karena untuk setiap orang dapat berjumpa dengan Yesus, maka perlu ada orang lain yang menjangkau dan memperkenalkan Yesus kepada mereka. Everyone needs everyone. Namun, bagaimanakah caranya supaya setiap orang di bumi ini dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana terang Injil dapat memberi pengaruh secara global, sehingga setiap umat manusia dapat merasakan pertemuan autentik dengan Tuhan Yesus. Setiap orang, everyone, yang telah menerima terang Tuhan melalui Yesus, diminta untuk menjadi terang bagi dunia, sehingga memungkinkan orang lain mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus. Ada 3 langkah yang perlu kita ambil agar terang Tuhan dapat bersinar melalui kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mengikut Yesus tidak hanya berarti mengaku sebagai orang Kristen atau rutin menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga sungguh-sungguh meneladani hidup Yesus di dunia ini. Saat kita setia mengikutnya, kita akan menjadi saksi terang yang menyala di tengah-tengah dunia yang gelap. Hal ini akan membuat orang-orang lain melihat bahwa kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan terang yang berbeda. Yang kedua, kita perlu menjadi terang dengan hidup di dalam kasih, seperti ada tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita tidak dapat mengaku bahwa kita hidup di dalam terang jika kita tetap hidup di dalam kebencian atau ketidakpedulian. Hidup dalam terang Tuhan memungkinkan kita untuk memahami dan merasakan kasih-Nya. Dengan demikian, menjadi lebih mudah bagi kita untuk memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk memberikan pengampunan kepada mereka yang mungkin kita benci. Melalui tindakan kita yang penuh kasih dan pengampunan, orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan, yang pada gilirannya akan menarik mereka untuk merasakan kasih-Nya yang sejati. Sebaliknya, jika kita tidak hidup dalam kasih, bagaimana orang lain bisa merasakan kasih Tuhan yang memulihkan? Yang ketiga, kita perlu hidup bijaksana dan berintegritas. Efesus 5 ayat 13-16. Hal pertama yang dunia lihat adalah bagaimana cara kita hidup. Dunia akan menyaksikan dan menghakimi kita berdasarkan bagaimana kita memandang kehidupan, mengatur waktu dan keuangan, membangun relasi dengan orang lain, dan bahkan bagaimana cara kita merespons masalah atau konflik. Saat kita memilih hidup takut akan Allah dalam segala aspek kehidupan, maka Dia akan menunjukkan penyertaan dan pembelaannya, sehingga dunia akan melihat kita bukan saja berkemenangan karena pembelaannya, tetapi juga memiliki hidup yang bernilai. Itulah yang akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada terangnya yang bercahaya di dalam kita. Tentu, kita tidak dapat melakukan ketiga hal tersebut dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu sosok pribadi yang memberdayakan kita untuk terus konsisten bercahaya, yaitu Roh Kudus. Api Roh Kudus tetap harus dijaga menyala dalam hidup kita, supaya terang kita tidak padam. Artinya, saat kita menjaga api Tuhan tetap menyala, maka kita terus dimampukan untuk menjadi terang melalui kehidupan kita. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Selain itu, Roh Kudus juga memberikan kita keberanian untuk menyampaikan Injil, baik melalui kesaksian hidup kita maupun secara verbal atau langsung. Roh Kudus akan menempatkan kata-kata Injil di bibir kita yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang. Ketika kesempatan itu tiba, kita harus merespons dengan taat dan mulai memberitakan Injil. Dengan demikian, setiap orang dapat mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus yang disampaikan melalui Injil. Jika setiap orang yang beriman bersinar dan menerangi dunia dengan cahaya Tuhan dalam hidupnya, maka visi everyone akan menjadi kenyataan.
Saatnya bagi kita untuk tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Masih banyak jiwa-jiwa di dunia yang hidup dalam kegelapan dan menantikan cahaya Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita bangkit dan jadi teranglah. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tos kanan kiri katakan, engkau sungguh luar biasa. Kau sungguh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakaralalalalalala barata kalaba barata kalabarata 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 kalabashe. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, syakal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 a barata kal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 a barata kalalalalalalala barata kalabashe. Shikilalalalalalalala barata kalaba. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapa. Saya percaya Engkau mengasihi Tuhan setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu akan melingkupi Tuhan setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan memberikan Tuhan kelegaan. Tuhan akan memberikan Tuhan jalan keluar. Tuhan akan memberikan semangat yang baru Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama kami berterima kasih kepada Tuhan untuk sepanjang minggu Tuhan yang telah kami lalui Tuhan. Baik kesehatan yang Tuhan berikan, bahkan keluarga besar kami, pelayanan, pekerjaan Tuhan, bahkan aktivitas-aktivitas yang Tuhan percayakan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa menjadi saksi-Mu, kami bisa menjadi sumber berkat dimanapun kami berada. Itu karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami lebih lagi Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa menjadi saksi Kristus, kami bisa memberitakan kabar baik Tuhan bagi setiap mereka yang masih belum mengenal Engkau ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau juga mengasihi Tuhan jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi Tuhan di wadah kami dimanapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, pagi hari ini itu ada semangat yang baru, sukacita yang baru. Amen. Ada penyembahan, pemulihan Tuhan yang akan terjadi Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami mulai tempat ini Tuhan, ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan selalu memberikan kami Tuhan roh yang menyala-nyala Tuhan bagi setiap kami. Berikan kami kasih mula-mula lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Saya percaya ada sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Amin. Mari kita melompat memuji dan menyembah Tuhan, amin. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah terbaiknya dengan hati bersyukur ke dalam peraturannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Lebih semangat lagi, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Katakan bahwasanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya
bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi Tuhan, amin. Amin. Dan hari yang luar biasa bagi setiap kita, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Dalam Tuhan bersyukur. Dalam Tuhan, haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan, ayo mari kita berlomba untuk Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Bilang sama kanan kiri, engkau memang pemenangnya Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Ayo kita. Haleluya.
dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirinya. Kamu lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kalabu. Yes Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami Tuhan kesempatan untuk menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita buka hati untuk Tuhan. Kita bisa merasakan hari dan lawatan Tuhan di tempat ini. Dan kita juga akan mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan ku
memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku bintang, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
kebaikannya, menikmati lawatan di tempat ini. Oh Yesus Tuhan, Engkau Bapa kami yang kekal, Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang baik. Bagi yang bisa basah roh, mari kita bangkitkan roh kita bersama-sama. Ada kekuatan yang baru akan curah kepada kami Tuhan. Ada pemulihan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Ada kesembuhan yang terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, lingkupilah kami Yesus. Kau mengasihi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Kau mengasihi Engkau Tuhan. Yesus, Jesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
Bapakku, Bapa yang kekal. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord Jesus, oh sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau, Engkau terlebih lagi Tuhan mengasihi kami Tuhan. Pergumulan hidup di dalam hidup kami percaya yang kami lewati Tuhan, itu tidak melebihi Tuhan dari kekuatan kami ya Bapa. Karena Engkau Bapa kami yang kekal Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan setiap kami. Mungkin di tempat ini Tuhan ada Tuhan keputusasaan ya Bapa, kecewa Tuhan, sakit hati Tuhan, beban hidup Tuhan. Saya percaya dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan bagi setiap kami. Dan kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada berkat yang melimpah, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Shikila la 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 barataka la 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 barataka la baba baba shikila la 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 barataka la barataka la basya. Bakar Tuhan setiap roh kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan kami Tuhan kasih mula-mula lebih lagi Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Shakala la 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 barataka la baba baba barataka la basya. Shikila la 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 barataka la baba baba barataka la barataka la bashikila la 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 barataka la bu shakala la 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 barataka la baba baba barataka la bashe hura la 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 barataka la basha hura takala baba baba barataka la baba barataka basha hura la 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 basha la 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 barataka la bo. Oh Yesus, jaga kami lebih lagi Tuhan di tempat ini. Hura la la barataka la baba baba barataka la baba basha la barataka la bu shikila la 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 barataka la 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 barataka la baba baba shaka la bu shikila la 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 barataka la barataka la basha hura la 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 barataka la bu shikila la 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 barataka la baba baba shaka la bu. Engkau tahu isi hati kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Shikila la 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 basha shaka la 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 barataka la baba baba shaka la 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 barataka la baba baba shaka la bu hura la 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 barataka la bashaka la barataka la bashaka la bu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau
kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Saya mengundang pastor untuk maju ke depan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Engkau Allah yang setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Hirata karalaba sikiraraba yaralaba shakararaba yaralaba shande. Hinata karalaba sikiraraba shema. Haleluya. Haleluya. Kuriararaba sikiraraba shande. Engkau baik Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu, ya Tuhanku, ya Rajaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat undangan Tuhan di gerejamu. Engkau adalah sumber segala sumber. Engkau selalu ingin memberkati kami. Terima kasih buat undanganmu. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami percaya hari ini, pagi ini, Engkau ingin memberkati kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti, memahami kehendak Tuhan di akhir zaman. Kami percaya bahwa kami adalah murid yang harus menuntaskan amanat agung. Ajarkan kami Tuhan, ajarkan kami Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami semua pulang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekalipun di luar cuaca dingin dan hujan, tapi roh kita tetap menyala-nyala. Haleluya. Kalau kita lihat saat-saat belakangan ini, banyak sekali yang namanya pemberi harapan palsu atau disebut PHP. Ya. Terkadang yang kurus mau gemuk cari online, lalu ketemu obat penggemuk badan, gitu ya. Tetapi ketika dikonsumsi beberapa lama,
nggak gemuk-gemuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah, yang gemuk pengen kurus, cari juga di online. Tetapi obat untuk pengurus badan juga nggak merubah kondisi tubuhnya. Belum lagi banyak hal-hal yang lain. Nih waktunya sudah mau masuk kuliah. Ada yang mau kuliah, ada yang naik kelas. Nah yang kuliah biasanya sudah siap-siap ya untuk belajar, lulus ujian. Ya, dulu saya waktu mau masuk ke UI, ya ke UI itu baca-baca buku. Dengar-dengar gitu dari teman-teman, dari rekan-rekan, baca buku ini bro, pasti lulus UMPTN. Zaman dulu UMPTN ya, saya nggak tahu sekarang gitu. Tapi ternyata begitu belajar bukunya sampai nggak tidur, kopi itu dikasih garam bukan dikasih gula. Ya, kalau zaman dulu tuh kita nyusun skripsi atau mau ujian gitu ya, kita kopinya dikasih garam biar nggak tidur. Tetap aja itu nggak semudah itu menyelesaikan UMPTN. Gitu. Jadi nggak selalu menjamin. Itulah PHP. Anak saya kemarin juga saya beliin vitamin mata. Katanya kan anak saya kena lazy eyes. Jadi dibelikan vitamin mata untuk supaya bisa mengurangi minusnya. Ternyata sudah dikonsumsi berapa lama dan harganya cukup mahal. Tetap aja nggak kurang minusnya. Jadi banyak PHP di luar sana. Dan bahkan lebih lagi kalau kita lihat. Saya mau tanya sekarang, lebih banyak keluarin handphone atau keluarin dompet? HP? Hah? Zaman sekarang gadget ya? Keluar dompet sehari berapa kali? Kalau keluar HP? Jangankan keluarin HP. Kadang-kadang ke restroom aja bawa HP gitu ya. Kadang kita lihat lama banget gitu, ternyata YouTubean gitu di dalam. Ya, jadi memang sekarang model gadget. Nah, Tuhan mau kasih tahu nih, Roh Kudus mau ajarkan kita hari ini. Tema khotbah yang diberikan adalah berharap kepada Tuhan. HP sama dompet lebih sering orang akses HP. HP sama dompet lebih sering orang buka handphone dibanding dompet. Bahkan ketika orang ketabrakan, orang kecelakaan, orang musibah, kebakaran, ketika mereka teriak minta tolong, cepat-cepat mereka buka HP, mereka langsung rekam. Bukan nolongin. Zaman sekarang itu susah cari orang yang nolongin. Kita udah teriak minta tolong, tapi banyak pemberi harapan palsu. Bahkan lebih mementingkan update status dibanding menolong. Jadi kalau zaman sekarang menjelang Tuhan datang, dunia kan sudah tua gitu katanya begitu ya. Dunia sudah tua. Dunia ini kan dikuasai oleh si jahat, tapi tidak dimiliki oleh si jahat. Nah dunia ini sudah mulai rusak. Banyak hal-hal yang negatif, banyak hal-hal yang tidak baik. Makanya Roh Kudus bilang, nah hari ini biarlah kita belajar, semua orang belajar untuk bersandar sama Tuhan. Gitu. Bahkan Nabi yang terkenal, Nabi Yesaya, sudah menulis satu tulisan yang membuat saya merenung dengan perkataan ini. Coba buka Yesaya 2 ayat 22. Ini nabi yang terkenal nih. Nabi yang betul-betul luar biasa nih dalam nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yesaya 2 ayat 22. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Tidak lebih daripada embusan nafas. Tidak lebih. Artinya tidak bisa memberikan nafas kepada diri sendiri. Orang mungkin punya posisi tinggi, orang mungkin berpengaruh, orang mungkin kaya raya, tetapi sehebat apapun manusia itu, dia tidak lebih daripada hembusan nafasnya. Ketika dia dipanggil pulang, orang tersebut dipanggil pulang, maka popularitasnya akan hilang. Saya ada satu kontrak dengan BPR Bintan. Hubungan saya baik sekali dengan direkturnya di sana. Tetapi ketika beliau
Akhirnya dipanggil pulang, sudah almarhum, kontraknya diganti. Artinya, ketika orang itu ada, mungkin orang itu bisa membantu kita. Tetapi ketika orang itu sudah dipanggil pulang, karena tidak lebih dari hembusan nafas, saya percaya yang membantu kita bisa hilang. Bahkan keluarganya, coba sekarang kalau seorang wanita kawin sama Pak Dokter dipanggilnya siapa? Tapi dia sekolah dokter gak? Kenapa bisa begitu? Suaminya Pak Gembala dipanggil siapa? Dia gembala bukan? Kok bisa begitu? Tapi sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Pak Dokternya ini dipanggil pulang, masih tetap dipanggil Bu Dokter gak? Belum tentu. Kalau misalnya Pak Dokter, Bu Dokter ini punya anak namanya Ana, lebih dipanggil Bu Dokter atau mamanya Ana? Jadi artinya apa? Segala sesuatu yang kita dapat di dunia ini atau yang kita bersandar kepada manusia, itu tidak melebihi dari hembusan nafas. Terbatas. Yang ada di dunia ini terbatas. Katakan terbatas. Yang kekal itu cuma di sorga, Bapak Ibu. Ya, gak ada yang kekal di dunia ini. Jadi jangan bersandar kepada manusia. Dan Yesaya menggambarkan satu kemegahan, satu kehebatan, satu kemewahan yang ternyata itu tidak berkenan di hadapan Allah. Coba buka lagi Yesaya 31 ayat 3. Nabi yang sama. Ini pada saat itu, pada zamannya sangat amat megah. Demikianlah firman Tuhan, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Pertolongan manusia terbatas. Kekuatan manusia terbatas. Dan perikopnya kalau dibaca, itu perikopnya apa? Di pasal 31 ayat 1 ada perikop itu, yang pakai digital pasti bisa lihat perikopnya. Tuhanlah penolong satu-satunya. Jangan bersandar kepada manusia. Kita makhluk sosial, kita butuh pertolongan manusia. Kita butuh bantuan manusia, tapi jangan bergantung kepada manusia. Ya, kita makhluk sosial. Adam gak sendirian diciptakan Hawa. Tapi tidak boleh bergantung kepada manusia. Manusia itu bisa berubah. Hanya Tuhan Yesus yang gak pernah berubah. Luar biasa. Ya. Bahkan pemazmur yang terkenal, Raja Daud, juga sudah mengerti konsep ini. Dalam Mazmur 118 ayat 8. Coba buka. Mazmur 118 ayat 8. Mazmur 118 ayat 8. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bahasa Inggrisnya tolong biar lebih bagus lagi, lebih jelas lagi. KJV. It is better to trust in the Lord. Ya. Di sini bukan hanya bersandar, tapi percaya di dalam Tuhan, in the Lord. Then to put confidence in man. Merasa yakin, ya, confidence. Saya yakin deh dia pasti bisa, dia pasti mampu. Kepada manusia. Jadi kita lebih baik percaya sama Tuhan. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan punya jutaan cara, bukan ratusan, bukan puluhan, bukan ribuan, tapi jutaan cara untuk membuka pintu yang mungkin kelihatannya tertutup, tapi sebenarnya jalannya sudah terbuka dan dibuka oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan yang buka pintu, Tuhan yang buka jalan, gak ada satu kuasa pun, gak ada satu pihak pun yang bisa menutup pintu dan jalan itu. Amin. Jadi percaya sama Tuhan, berasal dari iman percaya ini.
Maka percayalah, ketika kita percaya sama Tuhan, kita bersandar sama Tuhan. Apapun yang kita rindukan, apapun yang kita minta, Tuhan menjawab melebihi apa yang kita pikirkan. Gitu. Karena Tuhan memegang waktu. Tuhan menciptakan waktu. Tuhan tidak terjebak dalam waktu. Tuhan memegang waktu. Dia yang pegang masa depan kita. Ya. Dan bahkan ini sudah 2 orang ya, berarti Yesaya sama Daud. Alkitab bilang keterangan 2 orang sah. Saya bawa orang ketiga, yaitu Yeremia. Ayat ini sudah cukup dikenal, tapi saya mau kupas lebih lagi. Karena ini yang semalam saya dibangunkan Roh Kudus untuk berdiskusi. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan, ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di sini diperkaya atau diberkati? Lebih enak jadi orang kaya apa jadi orang diberkati? Kenapa begitu? Kalau diberkati, skupnya lebih luas ya. Kalau kaya terbatas, hanya bicara tentang uang. Karena orang kaya belum tentu diberkati. Ya. Tapi orang diberkati pasti dimampukan semuanya. Ya. Kesehatannya, kepintarannya, kecerdasannya, keuangannya, keluarganya, anak cucu mantunya, semuanya diberkati. Apa yang dikerjakan berhasil, beruntung, berkemenangan karena diberkati. Amin. Ya. Jadi beda konteksnya. Skupnya beda. Di sini dikatakan kalau kita bersandar sama Tuhan, ya, kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Coba KJV-nya. Ini di sini katakan mengandalkan Tuhan. KJV-nya coba. Blessed is the man that trusted in the Lord. Kembali lagi, percaya kepada Tuhan. Memberi percaya sama memberi kepercayaan itu beda ya. Kemarin kita sudah belajar ilustrasinya ya. Ya kan? Kalau dikatakan bahwa bank ini bagus, karyawannya bagus-bagus, pelayanannya oke, bunganya besar, terus kita bilang, bener bro, bank ini bagus, tapi nggak taruh uangnya di bank itu berarti hanya percaya. Tapi kalau menginvestasikan uangnya di bank tersebut, itu berarti mempercayakan. Ya, jadi beda ya, percaya sama mempercayakan. Trusted ini berarti mempercayakan segala sesuatunya, semua aspek kehidupan kita kepada Tuhan, di dalam Tuhan. Bukan hanya berkata, mulut berkata, saya percaya, saya cinta Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus mengarahkan kita, mengajarkan kita, kita tidak melakukan. Jadi percaya dengan mempercayakan itu sesuatu yang beda. Di sini dikatakan bahwa ketika kita percaya sepenuhnya atau mempercayakan diri kita di dalam Tuhan, maka kita akan diberkati. Sehingga harapan kita yang belum terlihat, yang masih belum terjangkau, itu akan tergenapi. Jadi jangan setengah percaya. Bilang kiri kanan, percayanya 100% bro, sis. Jangan setengah percaya. Ya. Mulut bilang percaya, hati nggak percaya. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Gitu ya. Tadi saya bilang sama istri saya waktu kita mesbah keluarga tadi pagi, hujan besar ya. Saya bilang ini gereja-gereja nih kalau hujan besar sepi nih. Ya, karena Batam kondisinya kayak gitu. Jadi saya doa sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan bantu, Tuhan tolong gereja-gereja di Batam. Saya doanya semua gereja-gereja di Batam biar tetap ada jemaat yang hadir. Saya doa begitu. Lalu saya bilang sama istri saya dengan iman, itu air di langit lagi penuh. Jadi Tuhan lagi tumpahin dulu biar banyak. Habis itu nanti berhenti. Saya bilang gitu dengan iman. Ya, tadi juga di menara doa saya doakan lagi, tuh handphone sampai jatuh tuh, kaget nih. Jadi saya doain kayak gitu, itu embernya lagi penuh tuh, langit di atas lagi penuh. Jadi dituang sama Tuhan biar deras dulu. Habis itu nanti embernya kosong. Saya bilang begitu. Dengan iman. Tapi saya nggak setengah percaya, walaupun tadi saya naik menara doa masih gerimis.
Saya bilang gini sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan hujan itu terjadi, saya percaya iman jemaat GBI Pantai Permata tetap on fire. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Gak ada hujan, ya. Ini dia. Tapi puji Tuhan, ya. Begitu tadi masuk satu, saya dengerin pintu, wah Tuhan jawab doa saya. Saya percaya, ketika kita setia di hadapan Tuhan, itu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Jadi dikatakan diberkati, tapi kita harus belajar lagi apa arti diberkati dalam Alkitab ini. Jangan sampai kita belajar Alkitab tapi nggak bertumbuh. Jadi Kristen yang sudah berjanggut tapi minum susu, kata Pak Niko gitu. Ya. Jangan. Kita pulang merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan sehingga berkatnya itu hidup. Sehingga kita bertumbuh dan bertambah. Gitu. Ya, ini penting. Apa arti diberkati? Maksud dari Yeremia 17 ayat 7. Kita buka ayat 8. Pakai bahasa Indonesia dulu, nanti baru saya terjemahin dalam bahasa Inggris sama bahasa Ibraninya. Ya. Ayat 8 katakan begini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Air. Yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan kita hidup gak? Berarti berkatnya hidup gak? Kita akan bahas. Apa maksud diberkati menurut firman Tuhan yang sudah disampaikan, dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Kalau saya baca ayat ini, Anda baca mempengaruhi bacaan dan pengertian pemahaman tentang Alkitab. Dan ini agak kacau. Ya. Nanti saya akan coba konversi ke yang bahasa Inggris biar lebih gampang dipahami, sehingga firman ini akan hidup. Yang pertama, diberkati artinya ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang pertama adalah ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Sekarang saya mau tanya, fungsi akar apa? Hah? Mencari zat hara. Wah, keren jawabannya nih, insinyur biologi. Ayo, siapa lagi? Menguatkan batang. Siapa lagi? Fungsi akar? Gak ada yang jawab, cari cacing kan? Gak ada ya. Fungsi akar adalah memberi makanan, ya, zat hara tadi, kepada batang sehingga batangnya menjadi kuat. Kalau nggak dapat makanan, nggak dapat transporter atau source dari akar tersebut, batang ini akan layu dan mati. Roh Kudus itu seperti air, Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang gini di sumur Yakub kepada seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya di Alkitab. Kalau kamu ambil air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu ambil air daripada air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan pernah haus lagi. Dan lalu Tuhan Yesus bilang gini, dari dalam hatimu akan memancar sumber air yang terus-menerus. Di kitab Yohanes. Air berbicara tentang Roh Kudus. Ketika kita diberkati Tuhan, kita akan punya direct connecting. Langsung, hubungan langsung dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Allah itu adalah Tuhan sendiri. Kita akan connecting. Open heaven. Akar seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jauh atau dekat kalau tepi air? Kan tidak dikatakan jauh dari sungai, tapi di tepi air. Berarti berdekatan nggak dengan air? Berdekatan. Di tepi air, jadi pinggir air, nah itu ada pohonnya. Bukan di dalam air ya. Di pinggir, di tepi air. Ya, berdekatan.
Yang akar-akarnya ke tepi batang air. Sudah masuk ke dalam air akar-akarnya. Sehingga akar-akarnya dengan mudahnya mengambil air untuk ditransport, untuk dikirim ke batang air. Dalam arti ketika kita diberkati, kita punya direct source, kita dekat dengan sorga. Ketika kita telepon sorga, bukan 911, tapi 777, 777, malaikat langsung jawab, halo, surga hotline, apa yang bisa saya bantu? Langsung direct source. Karena kita diberkati. Kenapa bisa diberkati? Karena kita bersandar kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bersandar sama Tuhan, sorga langsung merespon telepon kita. Sorga langsung menjawab doa kita. Tapi bukan melihat waktunya. Direspon sesuai dengan waktunya sorga. Doa tidak ada yang tidak terjawab. Doa pasti dijawab. Cuma terkadang pola ukur kita mengukur standar jawaban doa kita sesuai dengan akal budi manusia. Misal, Tuhan, saya kalau ke gereja naik transport Tuhan. Tuhan kiranya berikan saya kendaraan pribadi Tuhan. Nggak usah muluk-muluk Tuhan. Motor aja cukup. Kalau iblis tuh langsung bilang gini, motor. Nggak cocok kamu naik motor, cocoknya naik sepeda. Sama-sama roda 2 kan? Sama-sama roda 2. Iblis biasanya begitu, downgrade. Iblis pasti mendowngrade kita. Tapi jangan lupa status kita adalah anak raja. Petrus waktu ketemu Yesus, dia minta kalau memang itu Tuhan, izinkan saya berjalan di atas air. Karena dia tahu dia berhadapan dengan siapa. Ini minta motor. Kenapa? Ada sedikit tercampur pertimbangan logika. Gaji saya UMK, potong uang listrik, potong uang makan, ya cukuplah Tuhan buat bensin sebulan kalau pakai motor. Tunggu sebulan doa nggak ada jawaban, 2 bulan doa nggak ada jawaban, 3 bulan doa sudah jarang doa, bulan keempat kalau inget aja baru doa, bulan keenam akhirnya capek berdoa, tapi Tuhan akhirnya berikan di bulan ke-7. Bukan motor Bapak Ibu, tiba-tiba ditelepon dari kopi kapal api karena memenangkan sayembara sebuah mobil BMW seri terbaru. Dipakai nggak? Enggak, dijual buat beli motor. Sisanya buat dagang. Itu kan hikmat ya. Artinya apa? Doa nggak ada yang tidak dijawab. Doa pasti terjawab. Waktunya waktu Tuhan. Jangan memaksakan kehendak kita. Biarlah Tuhan bekerja dengan caranya, dengan waktunya. Karena itu pasti yang terbaik. Ya. Dikatakan di sini akarnya bisa langsung ke tepi batang air. Berarti direct source. Kita doa langsung dijawab. Kemarin saya pulang dari Tanjung Pinang, saya ingat anak-anak rohani saya. Begitu baiknya mereka. Mereka potong banyak mangga, mereka kasih ke bapak rohaninya. Sampai terkenyang-kenyang saya makan buah mangga. Saya bilang, Tuhan, saya sudah merasakan Taman Eden sebelum saya ke Taman Eden. Karena di Taman Eden gak ada daging Bapak Ibu. Semuanya makan buah. Jadi saya ke Tanjung Pinang, saya ingat anak rohani saya beliin otak-otak dari Tanjung Pinang. Saya bawa ke anak rohani saya beli buat keluarga. Iya dong, kalau nanti anak rohani dibeli, keluarga nggak dibeli, keluarga protes. Papi nih selalu buat pelayanan, keluarga lupa gitu kan. Jadi beliin lah. Porsinya lebih banyak mana? Ya anak rohani lah, anak rohani saya banyak, kasih anak rohani yang penting ada. Tiba-tiba ketika saya dan keluarga menikmati otak-otak Tanjung Pinang, anak saya yang terbesar komplain. Dia bilang, "Ih, otak-otaknya kecil sekali." Ya namanya juga harga 1.000 otak-otaknya. Otak-otaknya kecil sekali. Jadi saya bilang gini, kalau yang mami bawa dari kampung tuh otak-otaknya gemuk-gemuk, besar katanya. Ya terang, maminya kan bikin sendiri di sana rame-rame sama saudara-saudaranya, jadi gemuk. Jadi saya bilang, ya udahlah, Ki, nanti aja mudah-mudahan dapat otak-otak. Itu hari apa, Mam? Hari Jumat ya? Hari Kamis. Hari Kamis.
tiba-tiba hari Kamis itu berseru-seru sambil di meja makan, berseru-seru kepada Tuhan tentang otak-otak. Bukan berdoa ya Bapak Ibu ya, berseru-seru. Ya, jadi hari Sabtu tiba-tiba kami diundang sama saudara istri, ada open house. Kami pergi satu keluarga. Ketika kami pergi, kami terkejut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kami dapat otak-otak yang gemuk-gemuk dan besar-besar. Dan otak-otak Tanjung Pinang ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Direct source. Ya, langsung. Itu baru berseru, belum berdoa sungguh-sungguh tuh. Ya kalau berdoa sungguh-sungguh nangis-nangis, Tuhan kami mau otak-otak, saya nggak tahu itu. Itu saya nggak tahu tuh. Mungkin setruk datang otak-otak itu. Ya. Soalnya saya pernah tuh, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya udah lama nggak makan durian loh. Saya bilang begitu. Saya kan pengen makan durian. Selama ini saya sibuk pelayanan, saya pengen makan durian. Waduh, Tuhan jawab, nggak pakai waktu lama, nggak sampai sebulan, datang 100 kilo durian itu. Sampai busuk-busuk, sampai kita bingung, kita udah kasih banyak orang masih sampai bingung. Itu cara Tuhan. Ya. Bahkan baru kemarin hari Minggu kan, saya pelayanan antar jemput anak sekolah minggu. Ya gembala yang harus serba bisa lah, pegang monitor, pegang kamera, pegang sangkakala, ngurusin lampu gitu ya, bersihin WC gitu ya. Haleluya gitu. Kemarin dari Rabu lah Jumat waktu kita menara doa ya. Menara doa Jumat saya bilang gini, Mam, kalau ada Jeko promo kita belilah buat menara doa. Saya bilang gitu kan ya, ada yang denger gak? Saya ngomong begitu. Ada lah yang menara doa pasti tahu. Ya kan? Saya bilang gitu. Jadi saya kepengen Jeko. Cuma saya lihat kok gak ada promo-promo ini Jeko ini. Saya bilang, waduh kacau juga. Kemarin ada yang kasih saya Jeko. Dan yang lebih sedih lagi, ketika sampai di saya, udah separuh kosong. Sudah dimakan sama anak saya dan istri saya duluan. Tapi itu mereka diberkati karena saya yang minta gitu loh. Ya, jadi ini diberkati sama Tuhan gitu. Ini diberkati. Ini baru hal kecil. Kalau Tuhan jawab hal kecil, apalagi hal-hal yang lebih besar lagi. Tuhan perhatikan hal-hal kecil, apalagi yang besar loh. Gitu, masa depan kita, anak cucu kita yang kita nggak tahu ke depan kayak gimana. Siapa yang bisa jaga anak kita 7x24 jam kalau bukan hanya Tuhan Yesus? Nggak bisa. Ini Tuhan pasti berikan yang terbaik, bukan yang baik, yang terbaik. Katakan yang terbaik. Itu Tuhan. Itu baru yang pertama. Kalau dikatakan diberkati, apa syarat diberkati? Mempercayakan diri, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, satu. Yang kedua, dikatakan begini, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau. Pak, tahu dari mana itu 2 stop? Kenapa nggak diterusin yang tidak khawatir? Coba KJV. Kalau dari KJV baru ketahuan, dari bahasa aslinya baru ketahuan. Saya tidak pakai NKJV. New King James itu sudah ada perubahan. Jadi KJV lebih ke bahasa aslinya. Ya, dikatakan di sini, and shall not see when heat come, but her leaf shall be green. Baru titik koma di situ. Ya. Ada titik koma. Jadi ada kondisi yang setelah itu. Jadi 2 ini adalah satu pasang. Gitu. Coba balik ke Indonesia. Ya. Jadi kita biar tahu tanda bacanya, kita balik ke Indonesia. Di sini dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saya mau tanya sekarang. Kalau pohon di tepi sungai kena panas terik gak? Kena. Sekarang maksudnya tidak mengalami panas terik apa? Tidak terkena kanker. Coba, kantong kering. Tidak terkena apa? Dampaknya. Nah, benar. Sekalipun panas terik, ada daya tahan. Orang Kristen kalau nggak punya daya tahan, endurance, masalah. Listrik mati, pindah agama. Maksudnya listrik mati nggak bayar pulsa gitu, listrik mati, pindah agama. Kan bahaya itu. Betul nggak? Ya kan? Anjing sakit, udah marah-marah sama Tuhan. Apa hubungannya? Ya kan? Artinya apa? Artinya tuh daya tahan kekristenannya itu belum teruji. Sekalipun kena terik matahari, dikatakan sini daunnya tetap hijau. PLN belum bayar, uji nyembah.
haleluya, haleluya. Pulang rumah mati. Nggak apa-apa, on fire. Ya kan? Tiba-tiba dari tetangga lempar kabel. Bro, pakai aja listrik dulu. Karena tadi mau nyembah Tuhan dengan on fire. Daunnya tetap hijau. Gitu. Ya. Ketika ada kesusahan, ada kesulitan, tidak akan berdampak kepada iman kekristenan. Masalah pasti ada nggak? Ada. Jangan bilang gembala nggak ada masalah. Saya nggak percaya itu. Gembala juga punya masalah. Tapi kalau gembalanya bilang, Bapak Ibu, hari ini saya sedih. Dompet saya kosong, Bapak Ibu. Jemaatnya juga ngedrop. Dia bilang, Pak Gembala aja gak diurapi, gak diberkati, bagaimana kita? Kan gitu. Tapi kalau gembala bilang, hari ini saya diberkati, dapat project, kalian juga semua akan dapat project. Langsung jemaat bilang, amin, kan gitu. Gak tahu project apaan. Jadi harus on fire. Daya tahan tubuhnya tuh, daya tahan tubuhnya, daya tahan imannya itu harus teruji dan terbukti. Ya, harus seperti itu. Gitu. Jadi kalau orang yang diberkati karena memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, dia punya direct source ke surga, direct source to heaven. Yang kedua, dia sudah teruji dan terbukti daya tahannya. Karena hebat kita, karena kemampuan kita, no. Tapi karena Roh Kudus yang menguatkan kita dan memampukan kita. Apapun masalahnya, apapun goncangannya, apapun hambatannya, ketika semangat kita on fire, saya percaya semua masalah sih kecil. Kenapa? Tuhan kita besar. Amin. Daya tahan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau diberkati sama Tuhan yang hidup, berkatnya itu nggak ada periodenya, Bapak Ibu. Ya, SIM aja ada expired. Benar gak? Barang juga ada expired. Tapi kalau diberkati sama Tuhan, itu tidak akan pernah expired. Pak, tapi kok tiba-tiba berkat dari Tuhan sekarang mampet? Pak, tiba-tiba berkat dari Tuhan kok sekarang tertunda? Pak, kok kelihatannya berkat dari Tuhan sekarang mengecil volumenya? Saya mau kasih tahu, surga itu jam kerjanya 7 kali 24 jam. Kalah itu 7-Eleven. Berkat dari surga itu selalu ada, Bapak Ibu, gak pernah berhenti. Yang bikin berhenti, yang bikin kecil, yang bikin terhambat, kita sendiri. Surga gak pernah berhenti berkatnya. Ya, coba cek diri sendiri pakai firman Tuhan, pakai stetoskop firman. Kalau nanti Roh Kudus berbicara tentang apa yang kita lakukan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, cepat-cepat minta ampun. Jadi valve-nya, valve berkat, keran berkatnya itu, yang bikin kecil, mati, besar, itu kita sendiri. Kalau source-nya dari sorga, tidak pernah berhenti, katakan amin. Berkat sorga tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Ya. Artinya apa di sini dikatakan? Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang diberkati Tuhan akan memberkati karena menghasilkan buah. Dia tidak pernah berhenti berbuah. Ya, itu kok diberkati. Jadi ini keren, Bapak Ibu. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, menyerahkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hanya percaya di mulut, percaya di hati, di mulut, dan pikiran. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Artinya yang pertama, direct source to heaven. Punya akses langsung ke sorga. Ya. Yang kedua, imannya ini punya ketahanan. Mau hujan kek, mau panas terik, tetap muji nyembah Tuhan. Mau ada goncangan, ada banjir di rumah, ada gempa bumi di keluarga, tetap datang ke rumah Tuhan. Jangan sampai satu gak datang, nanti, ini gara-gara ribut, udah deh males.
Dulu saya gitu waktu imannya masih cemen. Tahu cemen ya? Iman cemen, iman kaleng-kaleng. Kalau ada masalah dalam keluarga gitu, ngambek gitu ya. Ah udahlah Tuhan, gak usah lah saya ke gereja. Kalau sekarang mau ada masalah apapun, goncangan apapun, tetap kita layani Tuhan. Itu daya tahan dari Roh Kudus. Yang ketiga, diberkati untuk memberkati. Selalu menghasilkan buah. Ya. Tidak pernah khawatir dalam tahun kekeringan. Saya mau tanya sekarang, ini firman hidup gak? Saya mau tanya sekarang, membuktikan firman ini hidup apa enggak? Siapa di sini yang mengalami COVID? Maksudnya bukan kena COVID, mengalami masa COVID. Nggak ada yang lari ke luar negeri kan? Ada semua ya? Saya mau tanya sekarang, coba kita renungkan pelan-pelan. Pemeliharaan Tuhan sempurna nggak? Itu musim kering bukan? Musim kering, lockdown. Tapi pemeliharaan Tuhan sempurna nggak? Sempurna. Pembangunan ruangan GC itu di zaman COVID. Persepuluhan beberapa orang mengantarkan ke depan rumah beberapa jemaat. Ya, gak boleh ketemu kita kan. Kita bikin online di sini. Saya ingat waktu itu. Ya. Tapi kita bersyukur sama Tuhan pemeliharaan buat kita semua, gerejanya. Dan sampai hari ini saya lihat jemaat saya nggak ada yang itu ya pulang ke rumah bapak duluan, semuanya sih puji Tuhan masih sama-sama kita gitu ya. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Saya kena COVID, saya sendiri kena COVID gembalanya karena saya layani jemaat yang kena COVID pada saat itu. Tapi pemeliharaan Tuhan sempurna. Kenapa? Gak khawatir dalam musim kering. Ini kisah nyata nih ya, kita semua harus sadar, kita semua harus ingat bahwa kita pernah mengalami masa-masa perhentian bersama Tuhan, masa-masa kekeringan bersama Tuhan. Tetapi Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Yang ada kita yang kadang-kadang tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus baik kan? Tuhan Yesus sabar kan? Tetap di-upgrade, tetap dinasehatin, tetap dibimbing, tetap dituntun. Itu Tuhan Yesus kita. Baik dia. Jadi makanya kalau kita udah tahu kita punya Tuhan Yesus yang baik, dan bahkan sorga saja disediakan buat kita, makanya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, pasti yang terbaik. Amin. Kita terbatas, pikiran manusia terbatas. Prediksi manusia terbatas. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa jadikan yang tidak ada menjadi ada, cukup dengan firman. Ini firmannya. Diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka percayalah harapan kita tidak ada yang sia-sia, tapi harapan kita akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 3 hal ketika kita bersandar kepada Tuhan. Yang pertama, kita punya akses langsung ke sorga, direct source to heaven. Yang kedua, iman kita punya daya tahan. Ya. Yang ketiga, kita bukan hanya diberkati, tapi kita juga memberkati. Kalau kita jadi berkat yang hidup, kita tidak akan pernah kering dari berkat. Karena airnya berjalan. Air sorga berjalan, berkat sorga berjalan. Waktunya kapan? Tanya Tuhan. Tapi saya percaya, kalau ada orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Maka Tuhan yang sama akan memberkati kita semua. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Hari ini kita dapat firman yang sederhana. Tapi saya percaya bahwa firman ini hidup. Firman ini buat kita. Ingat, jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Jangan bersandar sama itu. Bersandarlah sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hidup, dia punya kuasa, dia punya otoritas. Bahkan semesta alam dan sorga itu dia yang ciptakan. Saya percaya kita juga diciptakan untuk menyembah dia. Percaya sama Tuhan sepenuhnya, bersandar sama Tuhan sepenuhnya, berharap sama Tuhan sepenuhnya. Maka apapun yang kita rindukan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu sebagai bentuk pernyataan iman kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur
yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Biarkan ini kita persembahkan buat Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Masing-masing tundukkan kepala, berdoa sama Tuhan. Bicara sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang peduli dengan masalah kita. Bicara sama Dia seperti anak kepada Bapa. Dia adalah Bapa sorgawi, Bapa yang hidup, Bapa yang mengasihi, Bapa yang memberkati, Bapa yang menyayangi. Bahkan Dia rela kirimkan Yesus untuk memberikan nyawa untuk kita. Minta sama Bapa, kerinduan kita, pergumulan kita, masalah kita, kerinduan kita, masa depan anak-anak kita, keluarga kita, usaha bisnis pekerjaan kita. Bicara terbuka dari hati ke hati sama Tuhan. Karena Tuhan berbeda dengan manusia. Manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bicara sama Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Maka percayalah, sorga terbuka saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada jawaban doa, akan ada jawaban doa dalam nama Tuhan Yesus.
Ora takara la basikira da bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Ora takara la basikina na takara la basikira da basyan. Kina masta ara takara la basikira da bayara la basyan. Dengarkan doa mereka Tuhan, dengarkan doa mereka Tuhan, dengarkan doa mereka Tuhan. Kami percaya Kau akan menjawab doa mereka melebihi apa yang mereka minta. Engkau adalah sumber segala sumber. Engkau adalah Jehovah Jireh. Tuhan melihat, Tuhan menyediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji. sekali lagi katakan dengan lembut, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku Benar Tuhan. berharap, berjalan bersamamu. Percaya hati kami berjalan bersama. Hati kami tidak akan goyah Tuhan. Tangan kasih, Karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan selalu ada buat kami. selamanya Kau puji. Katakan hanya Kau Tuhan. Oh ya Allah, ya haleluya. Hanya Kau tempat Terima kasih bagiku. Selamanya Kau puji. sekali katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. selamanya Kau ku cinta. Kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami bersandar dan berharap sepenuhnya kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami akan diberkati. Doa-doa kami akan langsung naik ke sorga, dan sorga menjawab. Bahkan lebih lagi Tuhan, apapun yang kami hadapi, iman kami sekali Yesus tetap Yesus. Dan juga kami diberkati untuk memberkati. Berkat Abraham termaterai buat kami. Kami percaya kami akan selalu berbuah. Kami akan bangkit dan menjadi terang. Kami akan menyelesaikan amanat agung, karena kami adalah murid di dalam nama Tuhan Yesus. Benih yang sudah kami dengar, benih firman yang sudah kami dengar, jadikan benih yang hidup, berakar, tumbuh, dan bahkan berbuah di ruang tanah hati kami. Kami pulang menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda, karena kami sudah diurapi, kami sudah diberkati, dan kami pulang menjadi saksi
Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Bahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.